Selamat datang di Gereja Fransiskus Saverius Kebon Dalem. Pada hari ini, mari kita bersama-sama mengenang kembali pengorbanan dan kesetiaan Kristus kepada Allah, serta pergulatan batin Bunda Maria dalam menemani jalan salib putranya sampai ke Golgota. Kalian duduklah di sini. Aku akan berdoa di sana. Baik guru. Tapi guru, apa yang harus kami lakukan di sini? Rasanya hatiku sangat sedih dan kacau. Kalian berjaga-jagalah bersamaku. Baik guru. Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari aku. Tapi Bapa, bukan kehendakku. Biarlah kehendak-Mu yang harus terjadi. Petrus, Yakobus, berapa lama lagi Yesus akan selesai? Entahlah, tetapi aku sudah sangat lelah. Sudah, kita tunggu saja sebentar lagi. Nak, betapa berat tugas dan perutusan yang kau tanggung. Hingga tetesan darah menggantikan keringatmu, Nak. Ibu, mengapa engkau di sini? Aku sangat hancur, Nak. Aku ingin sekali menemanimu. Tetapi kau sendiri yang ingin memenuhi perutusanmu. Maka bertahanlah ya, Nak. Bertahanlah. Ibu, janganlah sedih. Aku akan menghampiri murid-muridku, karena saatnya akan tiba. Hei, saudara-saudara, bangun. Guru datang. Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga denganku? Maaf guru. Berjaga-jagalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ingatlah, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Baik guru. Ya Bapa, kalau
cawan ini tidak bisa berlalu kecuali aku meminumnya. Terjadilah kehendakmu. Kalian beristirahatlah sekarang. Baik, Baik, Guru. Siapa yang kita tangkap? Yesus Sang Juru Selamat. Istirahatlah. Mana dia berada? Akan kutunjukkan kepada kalian jalan kepada Yesus. Kalau gitu, gulung sih. Aku akan tunjukkan kepadanya jalan kepadanya. Siapa mereka, Guru? Kenapa mereka berkumpul beramai-ramai? Tidak mungkin aku membohongi kalian. Jika aku berbohong, tangkaplah dan bunuhlah aku. Lihatlah, saatnya telah tiba. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Apa maksudnya, Guru? Kalian berjaga-jagalah bersamaku. Berjaga-jaga untuk apa? Siapa mereka, Guru? Aku sangat takut. Kemarilah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, mau apa mereka kesini? Siapa mereka, Guru? Apa yang Tenanglah. sedang terjadi? Tenanglah murid-muridku, tenanglah. Hei kalian pengkhianat, mau apa kesini? Raja orang Yahudi, sini kau rupanya. Sudah tak ada waktu lagi bagimu. Saatnya kau mati, ikut kami. Jangan. Guruku tidak bersalah. Biarkan aku Judas. mencium guruku. Sebab dia adalah guru dan raja. Apakah dengan ciuman kamu serahkan anak manusia? Judas pengkhianat, menyingkirlah kau. Tak sepantasnya kau seperti itu pada gurumu. Petrus, kenapa engkau berkata demikian padaku? Bukankah engkau akan juga pernah menyangkal dia? Aku, Tolong jangan bawa anakku. Jangan bawa dia. Dia tidak bersalah dan kau tahu itu. Bawa dia, prajurit. Jangan. Tolong. Guruku tidak bersalah. Ayo, kita kabur, Ibu. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Benar, orang ini telah mengkhianati pemerintah Romawi. Ia ingin mengadakan pemberontakan melawan pemerintah. Tidak. Aku telah memeriksanya. Tidak ada kesalahan pada orang ini. tidak ada kesalahan. Orang ini jelas melarang membayar pajak. Ia juga mengatakan kalau Kristus yaitu Raja. Jika tuduhanmu benar, tentu Herodes telah menjatuhkan hukuman. Herodes tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Untuk itulah dia mengirimkannya kembali. Untuk itu aku melepaskannya. Bukankah ada kebiasaan membebaskan tawanan? Bagaimana kalau menggunakan kesempatan ini? Benar, kita minta saja dia membebaskan Barabas. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami.
Ayo, Petrus, dia ngabus. Petrus. Ayo, Yakobus. ayo, berdiri. Ayo cepat. Petrus kita punya banyak waktu. Ayo cepat, Petrus. Ada apa, Nak? Ibu, tadi di hadapan Kayafas, imam besar itu, orang-orang memberikan kesaksian palsu tentang guru. Saksian palsu? Benar, mereka menuduh Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Itu semua mereka lakukan agar mereka mendapatkan bukti dan dapat menghukum mati Yesus. Hukum mati Yesus? Mereka benar-benar keji, Ibu. Mereka tidak hanya memberikan kesaksian palsu, tetapi mereka menyiksa guru. Bukankah mereka membawa Yesus kepada Pilatus? Apa yang terjadi? Betul, mereka membawanya ke Pilatus. Akan tetapi, Pilatus tak menemukan kesalahan apapun padanya, lalu mengembalikannya ke Herodes untuk diadili. Dibawa ke Herodes, apa yang terjadi? Mereka sangat kejam. Mereka terus menghasut Herodes, hingga Herodes mengenakan jubah ungu kepada Yesus dan mengirimnya kembali ke Pilatus. Kasihan Yesus, dia terus disiksa. Apakah Pilatus akhirnya akan membebaskan Yesus? Iya. Bukankah tadi Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah? Mereka yang ada di pengadilan itu telah dibayar dan dihasut, supaya meneriaki Yesus untuk disalibkan. Benarkah Pilatus ingin membebaskan Yesus karena dia tidak menemukan kesalahan akannya? Tapi apa? Tapi apa? Apakah Yesus akan dibebaskan? Apakah Yesus akan dibebaskan? Orang-orang terus mendesak, Ibu. Pilatus pun tidak kehilangan jabatannya. Oleh karena itu, penjahat bernama Barabas itu yang dibebaskan. Hakim itu sangat kejam. Dia menjatuhkan hukuman mati atasnya. Tapi dengan bibir yang sama, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Sekarang, Yesus telah dijatuhi hukuman mati yang menganggul salibnya sendiri ke Kalvari. Hukum mati. Sabar, Ibu. Mati. Ibu. Ibu, ayo kita ke sana menemui Yesus. Ayo, Ibu, berdiri, Ibu. Ayo.
ibu di sini, nak. Walau berat dan sakit. Selesaikanlah tugasmu ya, nak. Selesaikanlah. Aku harus menemani putraku. Ibu, Aku harus menemani putraku. jangan Ibu, jangan pergi ke sana. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendaknya. Baiklah Ibu.
padaku. Sungguh terlalu berat. Terlalu berat keputusan yang dia tanggung ya Bapak. Dia bilang, dia haus. Minum. Люблю вас, мои дорогие украинцы. Cepat! Pergi kalian! Pergi! Sabar. Cepat! Anakku.
sangat ketakutan, Ibu. Setelah anakmu wafat, teman-teman berpindah kemana? Mereka semua ketakutan, Ibu. Ketakutan akan ditangkap dan dibunuh. Yohanes anakku, jangan takut nak. Ingatlah, Ia akan selalu menyertai kita. Dan kehendak Bapa pasti akan terlaksana. Sekarang pergilah nak. Cari dan ajaklah teman-temanmu. Kita akan berkumpul sebagai satu keluarga untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Baik, Ibu. Aku akan mengajak mereka untuk berkumpul di sini. Ibu tunggulah di sini. Kami datang. Kemarilah anak-anakku. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Yesus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu putih seindah tiada bernoda. Engkau Bunda Masehi, mengenang surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda,
terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, terpuji namamu yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu putih dan indah tiada bercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpuji namamu, terpuji Engkau sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Engkau, terpuji namamu sepanjang segala masa. Terpujilah Bunda yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada sebuah pepatah yang mengatakan, sebuah ungkapan yang mengatakan per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria kita diajak untuk belajar, kita diajak untuk sampai kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Bunda Maria yang dalam kisah yang ditampilkan tadi, selalu ada dalam setiap peristiwa. Kelihatannya tersembunyi, tetapi dia ada. Bahkan mungkin tidak kita perhatikan. Tapi kehadirannya itu ada. Sosok yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita semua untuk dalam setiap peristiwa apapun itu. Bahkan mungkin di dalam peristiwa yang paling menyedihkan di dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa yang mungkin tidak ada pengharapan lagi. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Juga peristiwa hari ini mengajak kita, ya yang tidak kelihatan, hadir. Ada di tengah-tengah kita, ada di dalam kehidupan kita. Bersama Bunda Maria, kita diajak untuk merenungi kisah Yesus yang wafat, Yesus yang menderita wafat untuk kita. Moga-moga permenungan yang tadi dibawakan oleh anak-anak kita semakin menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Karena ada Bunda Maria, ada Tuhan Yesus yang hadir. Walaupun kadang mungkin tidak kita perhatikan, tetapi Bunda Maria menyertai setiap langkah kita.
kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudari sekalian. Marilah setelah pulang dari sini kita bersama-sama merenungkan besarnya pengorbanan Tuhan bagi hidup kita dan semakin menghayati teladan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita kepada sesama. Terima kasih.